Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjelajahi tempat-tempat menarik di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata edukasi paling terkenal di kota Bandung, yaitu Museum Geologi Bandung. Nah, kalau mendengar kata museum, sebagian orang mungkin langsung membayangkan tempat yang sepi, penuh batu, dan bikin ngantuk. Eits, jangan salah. Museum yang satu ini justru menyimpan banyak cerita luar biasa tentang bumi, gunung berapi, dinosaurus, fosil, hingga sejarah terbentuknya Indonesia. Jadi siapkan camilan, siapkan kopi, dan mari kita jalan-jalan virtual ke Museum Geologi Bandung. Sejarah singkat Museum Geologi Bandung. Teman-teman, Museum Geologi ini berada di kawasan strategis Kota Bandung. Gedungnya memiliki arsitektur klasik peninggalan masa kolonial yang masih terlihat megah hingga sekarang. Museum ini diresmikan pada tahun 1929 dan awalnya digunakan sebagai pusat penelitian geologi di Hindia Belanda. Kalau gedung ini bisa berbicara, mungkin dia sudah berkata, "Saya sudah berdiri sebelum kakek buyut kalian lahir." Hampir 1 abad berdiri, bangunan ini tetap kokoh dan menjadi salah satu ikon wisata edukasi di Bandung. Mengenal geologi. Sebelum masuk lebih jauh, kita bahas sedikit. Apa itu geologi? Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, mulai dari batuan, gunung berapi, gempa bumi, fosil, hingga sejarah terbentuknya planet kita. Ruang sejarah kehidupan. Sekarang kita masuk ke salah satu area favorit pengunjung. Di sini terdapat berbagai fosil hewan purba dan replika dinosaurus. Begitu masuk, banyak pengunjung langsung berkata, "Wah, besar banget." Dan memang benar, melihat kerangka dinosaurus dari dekat membuat kita sadar bahwa hewan purba ini ukurannya luar biasa. Bayangkan kalau dinosaurus masih hidup sampai sekarang, mungkin kemacetan Bandung akan semakin parah karena ada T-Rex ikut antre lampu merah. Mengenal dinosaurus. Dinosaurus hidup jutaan tahun lalu. Mereka menguasai bumi dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya punah. Di museum ini, kita bisa melihat berbagai informasi mengenai jenis-jenis dinosaurus dan kehidupan masa purba. Yang menarik, banyak anak-anak sangat antusias saat melihat fosil. Fosil hewan purba Indonesia. Tidak hanya dinosaurus, museum ini juga menyimpan berbagai fosil hewan purba yang pernah hidup di wilayah Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan zaman dahulu kala berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Dari fosil-fosil ini, para ilmuwan dapat mengetahui jenis hewan, lingkungan hidup, bahkan pola makan mereka. Hebat sekali ya. Dari tulang yang sudah berumur ribuan hingga jutaan tahun, ilmuwan bisa bercerita banyak hal. Seperti inilah fosil-fosil makhluk zaman dahulu kala.
Batuan dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita menuju koleksi batuan. Mungkin ada yang berpikir, batu doang kok dipajang. Tunggu dulu, batu-batu ini bukan batu sembarangan. Setiap batu memiliki cerita. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Masing-masing terbentuk melalui proses alam yang luar biasa panjang. Kalau batu biasa di depan rumah mungkin cuma jadi ganjal pintu. Kalau batu di museum ini bisa jadi bahan penelitian ilmiah, batu mulia, dan mineral. Mari kita saksikan jenis bebatuan apa saja yang ada di bumi kita ini.
Salah satu area yang paling menarik perhatian adalah koleksi mineral dan batu mulia. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis kristal yang berkilau cantik. Ada yang warnanya merah, hijau, biru, hingga keemasan. Bentuknya unik dan sangat indah. Tidak sedikit pengunjung yang terpukau. Bahkan ada yang berkata, kalau ini jadi cincin, pasti mahal banget.
Selanjutnya, kita lanjut menuju ke lantai 2. Proses terbentuknya bumi. Museum Geologi juga menjelaskan bagaimana bumi terbentuk. Dari gumpalan material panas hingga menjadi planet yang nyaman untuk dihuni. Kita diajak memahami perjalanan bumi selama miliaran tahun. Kalau umur bumi dijadikan 1 hari penuh, umur manusia mungkin cuma seperti kedipan mata. Membayangkannya saja sudah membuat kita merasa kecil. Indonesia dan cincin api. Teman-teman, Indonesia berada di wilayah yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Karena itulah, Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Di museum ini terdapat penjelasan lengkap mengenai aktivitas vulkanik, mulai dari proses terbentuknya gunung api hingga letusan besar yang pernah terjadi. Simulasi gunung berapi. Bagian ini biasanya sangat menarik. Melalui berbagai media edukasi, pengunjung dapat memahami bagaimana magma bergerak dari dalam bumi hingga akhirnya meletus. Kalau melihat prosesnya, kita jadi sadar bahwa gunung berapi bukan sekadar gunung biasa. Di dalamnya ada kekuatan alam yang luar biasa besar. Belajar tentang gempa bumi. Indonesia juga sering mengalami gempa bumi. Museum ini memberikan edukasi mengenai penyebab gempa dan bagaimana kita harus bersiap menghadapi bencana. Pengetahuan seperti ini sangat penting, karena semakin kita memahami alam, semakin siap pula kita menghadapi berbagai kemungkinan.
Kekayaan alam Indonesia. Museum Geologi ini juga menjelaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, hingga berbagai jenis mineral. Semua berasal dari proses geologi yang berlangsung sangat lama. Jadi saat kita menggunakan bahan bakar kendaraan, sebenarnya kita sedang memanfaatkan hasil proses alam yang berlangsung jutaan tahun. Nah, kalau biasanya pengunjung lebih fokus melihat fosil dinosaurus atau batuan berukuran besar, ternyata ada koleksi yang ukurannya jauh lebih kecil, tetapi kisahnya sangat luar biasa. Koleksi tersebut adalah moluska. Moluska, kedengarannya mungkin agak asing, tapi percaya atau tidak, kalian hampir pasti pernah melihat anggota kelompok hewan ini. Siput, kerang, cumi-cumi, gurita, semuanya termasuk moluska. Lalu, mengapa moluska bisa masuk ke Museum Geologi? Apa hubungannya dengan sejarah bumi? Yuk, kita cari tahu bersama. Apa itu moluska? Moluska adalah kelompok hewan bertubuh lunak yang termasuk ke dalam filum moluska. Sebagian besar moluska memiliki cangkang yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Namun, ada juga yang tidak memiliki cangkang luar, seperti gurita dan cumi-cumi. Moluska sudah hidup di bumi sejak ratusan juta tahun yang lalu. Bahkan, mereka sudah ada jauh sebelum manusia muncul. Banyak fosil moluska ditemukan pada lapisan batuan yang usianya puluhan hingga ratusan juta tahun. Di Gedung Geologi atau Museum Geologi Bandung, terdapat berbagai koleksi fosil moluska yang ditemukan dari berbagai daerah di Indonesia. Fosil-fosil ini membantu para ilmuwan memahami bagaimana kondisi lingkungan pada masa lampau. Jadi fosil moluska bukan sekadar cangkang tua yang membatu. Mereka adalah saksi sejarah yang membantu ilmuwan membaca masa lalu bumi. Mengapa moluska penting bagi geologi? Kalian mungkin bertanya, kan moluska cuma hewan kecil. Kenapa penting? Jawabannya, karena fosil moluska dapat memberikan banyak informasi. Mereka bisa membantu ilmuwan mengetahui umur batuan, kondisi laut pada masa lalu, perubahan iklim, pergerakan kerak bumi, sejarah pembentukan suatu wilayah. Dengan kata lain, moluska adalah arsip hidup yang merekam perjalanan bumi selama jutaan tahun. Proses menjadi fosil. Tidak semua moluska yang mati akan menjadi fosil. Proses pembentukan fosil membutuhkan kondisi yang sangat khusus. Biasanya setelah hewan mati, tubuhnya tertimbun oleh lumpur atau pasir. Seiring waktu,
Lapisan sedimen terus menumpuk dan mengalami proses pembatuan. Bagian tubuh yang keras, seperti cangkang, perlahan berubah menjadi fosil. Proses ini bisa berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Jadi, ketika kita melihat fosil moluska di museum, sebenarnya kita sedang melihat peninggalan kehidupan yang usianya jauh lebih tua daripada bangunan, kota, bahkan peradaban manusia. Koleksi moluska di Museum Geologi mengajarkan kita bahwa makhluk kecil sekalipun dapat memberikan informasi yang sangat besar tentang sejarah bumi. Dari cangkang yang sederhana, para ilmuwan mampu mengungkap rahasia lingkungan purba, perubahan laut, hingga evolusi kehidupan. Karena itu, setiap koleksi yang dipamerkan di museum memiliki nilai ilmiah yang sangat penting dan perlu kita jaga bersama. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan manusia purba yang hidup ribuan hingga jutaan tahun lalu. Kira-kira seperti apa wajah mereka, bagaimana cara mereka berburu, dan yang paling penting, apakah mereka juga suka rebahan seperti kita sekarang? Melihat tengkorak manusia purba memang sedikit menyeramkan. Tapi tenang saja, mereka tidak akan tiba-tiba hidup dan mengajak kita ngobrol. Bayangkan, jutaan tahun yang lalu belum ada internet, belum ada listrik, belum ada motor, bahkan belum ada warung kopi. Kalau lapar, ya berburu. Kalau haus, cari sumber air. Kalau baterai habis, untung saja belum ada HP. Mengenal manusia purba di Indonesia. Salah satu manusia purba paling terkenal yang dipamerkan adalah Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Fosilnya ditemukan di daerah Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Du Bois pada akhir abad ke-19. Manusia purba ini hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya antara lain, dahi menonjol, rahang kuat, tubuh lebih kekar, volume otak lebih kecil dibanding manusia modern. Kalau ketemu di jalan sekarang, mungkin kita akan langsung minta foto karena dianggap cosplay manusia purba paling realistis. Selain itu, ada juga Homo erectus, salah satu spesies manusia purba yang sangat sukses bertahan hidup. Mereka sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu. Bayangkan betapa sulitnya kehidupan mereka. Kita sekarang kalau pisau tumpul tinggal beli baru. Mereka harus memecah batu berulang kali sampai mendapatkan bentuk yang tajam. Kalau hasilnya jelek, ya ulang lagi. Tidak ada tombol undo seperti di komputer. Manusia purba hidup secara berkelompok. Mereka berburu hewan, mengumpulkan buah-buahan, dan berpindah-pindah tempat mengikuti sumber makanan. Mungkin setiap pagi ada yang bertugas berburu, ada yang mencari kayu, ada yang menjaga kelompok. Kalau zaman sekarang ada grup WhatsApp keluarga. Kalau zaman dulu mungkin grupnya cukup teriak, "Hei, ada kelinci di sana!" Dan semua langsung berkumpul. Indonesia ternyata merupakan salah satu lokasi penting dalam penelitian manusia purba dunia. Banyak fosil ditemukan di daerah Sangiran, Trinil, Ngandong, dan beberapa wilayah lainnya. Temuan-temuan ini membantu para ilmuwan memahami proses evolusi manusia. Karena itulah, koleksi di museum ini sangat berharga. Setiap fosil memiliki cerita yang luar biasa tentang kehidupan masa lampau. Benda yang terlihat seperti batu biasa ternyata bisa berumur ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Sementara kita kadang sudah lupa menyimpan kunci motor 5 menit yang lalu. Yang membuat kunjungan ke museum semakin seru adalah adanya diorama manusia purba. Patung-patung dibuat sangat realistis. Ada yang sedang berburu, ada yang sedang membuat alat, ada juga yang sedang beraktivitas bersama kelompoknya. Saat melihatnya, kita bisa membayangkan seperti apa kehidupan mereka dahulu. Rasanya seperti sedang masuk ke film dokumenter prasejarah. Bedanya, tidak ada dinosaurus berkeliaran. Karena sebagian besar manusia purba hidup jauh setelah dinosaurus punah. Dari manusia purba, kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu mudah. Mereka harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Namun, berkat kemampuan beradaptasi, bekerja sama, dan berpikir, manusia terus berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Dari alat batu sederhana hingga smartphone, dari api unggun hingga kecerdasan buatan. Semua merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari nenek moyang kita di masa lampau.
Itulah sedikit cerita tentang manusia zaman dulu yang dapat kita pelajari di Museum Geologi Bandung. Selanjutnya, di bagian artefak ini tersimpan berbagai benda yang pernah digunakan oleh manusia pada zaman prasejarah. Mulai dari kapak batu, alat penetak, mata panah, hingga alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang. Meskipun terlihat sederhana, benda-benda ini merupakan teknologi canggih pada masanya. Bayangkan saja, ribuan bahkan puluhan ribu tahun yang lalu, manusia belum mengenal listrik, mesin, atau internet. Namun mereka sudah mampu membuat alat untuk berburu, memotong makanan, dan mempertahankan diri. Yang menarik, artefak-artefak ini menjadi bukti bagaimana manusia purba beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dari benda-benda inilah, para peneliti dapat mengetahui cara hidup, pola makan, hingga perkembangan budaya manusia zaman dahulu. Kalau dipikir-pikir, nenek moyang kita memang kreatif ya. Modal batu saja bisa membuat alat kerja. Kalau kita sekarang, sinyal internet hilang 5 menit saja, sudah bingung mau ngapain. Salah satu keunggulan museum ini adalah penyajian informasi yang mudah dipahami. Anak-anak dapat belajar sambil bermain. Orang dewasa pun tetap mendapatkan banyak pengetahuan baru. Jadi bukan hanya wisata, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain edukatif, Museum Geologi juga memiliki banyak spot foto menarik. Mulai dari area depan gedung, replika dinosaurus, hingga berbagai koleksi unik di dalam museum. Jadi jangan heran kalau pulang dari sini, memori ponsel penuh. Pesan penting dari Museum Geologi. Setelah berkeliling, kita menyadari satu hal. Bumi adalah rumah kita bersama. Segala yang ada di sekitar kita memiliki sejarah panjang. Gunung, batu, tanah, hingga air yang kita gunakan setiap hari. Semuanya merupakan bagian dari perjalanan bumi yang luar biasa. Museum Geologi mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam dan memahami bagaimana planet ini bekerja. Museum ini dibagi menjadi 2 lantai, dengan fungsi dan koleksi yang berbeda-beda pada setiap lantai dan ruangannya. Museum Geologi yang terletak di Jalan Diponegoro, Bandung ini menjadi tujuan yang tepat untuk memperkaya wawasan siswa mengenai sejarah bumi, pembentukan mineral, dan evolusi kehidupan dari masa ke masa. Museum Geologi Bandung dari luar terlihat seperti gedung pada umumnya. Namun, di dalamnya menyimpan banyak sekali benda menarik yang tidak dapat ditemukan di tempat wisata lain. Teman-teman, itulah perjalanan seru kita mengunjungi Museum Geologi Bandung. Tempat ini membuktikan bahwa belajar tidak harus membosankan. Di sini kita bisa melihat dinosaurus, fosil, batuan unik, memahami gunung berapi, gempa bumi, hingga sejarah terbentuknya bumi. Sangat cocok untuk keluarga, pelajar, mahasiswa, maupun wisatawan yang ingin menambah wawasan. Kalau kalian berkunjung ke Bandung, jangan lupa memasukkan Museum Geologi ke dalam daftar destinasi yang wajib dikunjungi. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Salam hangat, salam edukasi, dan salam wisata Indonesia. Terima kasih sudah menonton.